Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar semuanya, semoga sehat walafiat ya. Ya, anak-anak sekalian, sekarang kita udah liburan, ye, alhamdulillah. Nah, di masa pandemi ini kita semua diharuskan untuk tidak keluar rumah. Terus di liburan terus nggak keluar rumah, gimana ya, menyenangkan tidak ya? Kita seringkali berpikir seperti itu. Nah, untuk membuat liburan kalian menyenangkan, maka saya akan membagikan tips yang menyenangkan, liburan yang menyenangkan meski di rumah aja. Oke, jadi pertama-tama kita akan melakukan perencanaan. Seumpamanya liburan kita kali ini kan 2 minggu, insya Allah 2 minggu. Terus kita ngapain aja selama 14 hari itu, kita ngapain aja agar liburan kalian menyenangkan? Maka yang harus kalian lakukan adalah melakukan sesuatu yang kalian sukai, yang membuat kalian senang. Ya, namanya juga liburan menyenangkan. Ya, seperti baca buku atau novel yang kalian suka. Bisa kalian punya targetnya 2 sampai 3 buku. Terserah kalian mau berapa buku, bisa kalian lakukan sampai 12 minggu, 2 minggu. Ya, kemudian yang kedua, kalau kalian suka bikin cerpen, kalian harus bisa targetkan untuk membuat seumpamanya 5 cerpen dalam 2 minggu. Atau melakukan yang suka baca Al-Quran, melakukan one day one juice. Yang suka nonton drakor, bisa menargetkan berapa drakor, yang film-film apa saja yang dia ingin nonton. Kemudian yang suka main games, targetkan juga sampai level berapa dalam 2 minggu ini kalian bisa capai. Selanjutnya kalian buat kegiatan, pisahkan antara kegiatan yang perlu dan hobi kamu yang membuat kalian senang. Contohnya kegiatan perlu itu ibadah, ini tidak boleh ditunda-tunda ataupun diganggu gugat. Pokoknya pada waktu ibadah kalian harus ibadah. Kemudian yang kedua, contohnya membantu orang tua. Kegiatan ini tidak boleh kalian langgar, harus kalian lakukan. Contoh ketiga yaitu belajar. Belajar di sini tidak mesti harus buka buku, kerja tugas, tapi belajar itu bisa juga dengan melakukan pengembangan diri dengan cara searching di internet, mencari ilmu-ilmu baru yang bisa membuat pengetahuan kalian bertambah. Seperti itu. Kemudian hobi kamu apa saja sih? Ya, contohnya main game, nonton, bikin video, bikin kue, atau baca buku dan lain-lain. Kalian bisa lakukan yang sesuatu yang menyenangkan. Selanjutnya, setelah kalian mempeta-petakan, waktunya kalian membuat jadwal kegiatan. Jadwal kegiatan ini kalian bisa lakukan mulai jam segini, sampai jam segini. Saya melakukan hal ini, contohnya seperti ini. Jam 4 sampai jam 5:30 saya sholat subuh. Di situ sudah termasuk zikir, doa, istighfar dan lain-lain. Kemudian selanjutnya olahraga, atau yang suka mengaji meluangkan waktunya untuk ngaji, atau ada juga yang lanjut tidur. Kemudian setelah itu bisa bantu orang tua. Terus yang suka main HP, cek-cek info, bisa lakukan, dibuat senyaman kalian supaya tidak
kalian tidak merasa tertekan buat kegiatan yang bisa menyenangkan kalian. Jadi jadwal ini gunanya untuk mengatur waktu-waktu supaya kalian tidak bertanya-tanya lagi ngapain lagi ya, mau apa lagi ya yang saya lakukan. Kalau sudah ada jadwal seperti ini, kalian bisa tahu, oh setelah ini saya akan melakukan hal ini, setelah ini saya melakukan hal ini, seperti itu. Selanjutnya yang perlu setelah kalian membuat jadwal kegiatan, yang perlu kalian perhatikan yaitu pertama, jadwal kegiatan itu kalian tunjukkan pada orang rumah, baik itu ibu, bapak, saudara, siapapun yang ada di rumah, agar mereka bisa membantu kalian atau mensupport kalian untuk mencapai target-target yang kalian ingin capai. Dan dia juga tahu, oh anak saya punya keinginan seperti ini, punya pencapaian seperti ini, maka dia insya Allah kalian akan dapat dukungan. Selanjutnya yang kedua, setelah itu kalian tempel jadwal kegiatan itu di tempat yang bisa kalian lihat langsung. Nah, kemudian ingat, lakukan dengan teratur, jangan sampai kebablasan main game lama-lama sampai lupa waktu. Kemudian setelah itu kembali lagi kita utamakan kegiatan yang masuk ke kategori perlu. Saat ibu memanggil, meskipun kita lagi melakukan hobi kita, tapi kalau ibu memanggil, kita harus lakukan itu karena itu adalah kegiatan perlu dan penting. Saat kita membaca buku, sementara baca buku, kemudian suara azan memanggil, maka kita harus segera melaksanakan sholat. Nah, karena itu adalah kegiatan yang perlu, tidak bisa ditunda-tunda. Kemudian yang selanjutnya, jangan lakukan kegiatan dengan durasi atau waktu yang berlebihan, yang cukup lama. Main game sampai ditulis sampai 5 jam, jangan. Kalian harus melakukan kegiatan-kegiatan yang durasinya ya yang singkat, meskipun singkat tapi di sana bisa membuat kalian nyaman dan tenang. Selanjutnya, nah ini yang perlu kalian perhatikan. Kalian harus berhati-hati dengan rasa malas. Sifat malas atau biasa disebut dengan futur, bahasa Arabnya futur, bisa membuat kalian menjadi musuh terbesar. Karena apapun yang kalian lakukan, sebagus apapun jadwal kegiatan yang kalian buat, kalau rasa malas itu ada dalam diri kalian, maka hati-hati, itu bisa menjadi musuh terbesarmu dan bisa membuat kamu tidak bisa mencapai target yang kalian inginkan, tidak bisa membuat cita-cita keinginanmu tercapai karena adanya rasa malas. Oke, sampai di situ yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan tips saya kali ini bermanfaat buat kalian semua dan membawa berkah dan manfaat bukan hanya untuk kalian sendiri, tapi orang-orang di rumah juga senang kalian dengan liburan yang kalian jalani. Mudah-mudahan liburan kalian menyenangkan meski di rumah aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.